Admiral Kizaru adalah salah satu admiral kuat yang punya kekuatan cahaya dan pemakan buah iblis Pika Pika no Mi. Kizaru pertama kali unjuk gigi adalah waktu arc Sabaody sebelum time skip. Saat kemunculannya pertama, dia terlihat seperti seorang admiral yang sombong dan congkak. Karena apa? Karena wajahnya ngeselin. Saat dia bertarung dengan para rookie di Sabaody, dia sama sekali nggak menunjukkan rasa respect sedikit pun ke bajak laut. Malahan dia kayak menyepelekan mereka. Bukan hanya wajahnya yang ngeselin, tapi intonasi suara ketika dia bicara. こっちか。ガチャ。こちらボルサリーノ。 Terkesan seperti merendahkan orang lain. Sialnya, justru semua itu sangat cocok buat Kizaru. Bahkan bukan cuma bajak laut rookie yang Kizaru lawan dengan santai. Lawan sekelas bajak laut Shirohige aja, dia masih sempet-sempet ngeluarin mimik wajah congkaknya. Kalau kamu ingat, Kizaru ini termasuk admiral yang pede waktu lawan Shirohige. Ya, aku ngerti sih ini karena Shirohige waktu itu nggak dalam kondisi primanya. Tapi tetap aja bro, lawannya Yonko dan Kizaru masih santai bertarung lawan Shirohige. Jujur aku nggak suka dengan Kizaru, tapi aku suka kekuatannya. Bayangin coba kekuatan cahaya. Bener-bener kekuatan yang fleksibel. Bisa buat nyerang, bertahan, ataupun bisa dijadiin senjata. Misal buat nyerang, aku paling suka sama jurus Yasakani no Magatama. Dia kayak ngeluarin hujan peluru yang terbuat dari cahaya. Terus buat bertahan, dia bisa manfaatin elemen cahaya buat menghindari serangan lawan. Apalagi kalau Kizaru udah ngeluarin Amano Murakumo buat dijadiin pedang. Pedang yang terbuat dari cahaya udah kayak pedang saber. Keren sih itu. Selain itu, Kizaru juga pernah nyudutin kelompok topi jerami sewaktu di Sabaody sebelum time skip. Waktu itu kru Luffy kesusahan lawan Kizaru karena wajar saat itu belum ada yang menguasai haki di antara mereka. Sementara konsep haki sendiri juga belum familiar. Hanya Rayleigh yang diperlihatkan mampu memakai haki buat mengatasi Kizaru. Itu pun keterangan soal haki juga masih ngambang. Disinilah kita pertama merasa sangat kagum dengan kekuatan Kizaru. Gila nih orang, gimana kalahnya? Diserang aja tembus. Badannya kepotong juga masih bisa hidup. Seolah saat itu yang kita lihat Kizaru benar-benar gak terkalahkan. Namun semua kelebihan Kizaru berubah semenjak dia bertemu dengan Luffy Gear 5 setelah time skip. Sejak Kizaru ketemu Luffy lagi di Pulau Egghead, kecongkakannya sirna. Awalnya dia penasaran dengan wujud putih Luffy yang viral di poster buronan. Kizaru pun mencoba buat bertarung lawan Luffy. Awalnya dia sempat unggul, tapi itu pun karena Luffy masih bermain-main dengan kekuatannya Kizaru. Hingga akhirnya Luffy berhasil mendaratkan serangan pertamanya ke Kizaru. Kepala Kizaru langsung puyeng begitu kena tinjunya Luffy. Ada lagi momen yang aku suka, yaitu waktu Kizaru mengeluarkan wajah shocknya saat tahu laser Kizaru bisa ditangkis pakai kaki Sanji. Ini sumpah lucu sih. Sekelas Kizaru yang kita tahu di development dengan kesombongannya bisa sampai kaget waktu tahu Sanji bisa nahan serangan Kizaru. Apalagi si Sanji juga bilang kekuatan cinta bisa mengalahkan cahaya. Jujur aku belum pernah melihat Kizaru terluka akibat pertempuran. Pas waktu lawan Rayleigh aja dia sepertinya juga sama sekali nggak merasakan damage yang besar dari Rayleigh. Begitu juga waktu lawan Shirohige. Kizaru sempat kena serangan Shirohige tapi juga nggak mengalami luka fatal. Nggak kayak Akainu. Sementara di movie Z, waktu Kizaru gelut lawan Z yang sekelas mantan admiral sekaligus gurunya, dia juga nggak mengalami luka fatal. Bener-bener baru kali ini waktu lawan Luffy Gear 5, Kizaru dibikin babak belur sama Luffy. Di chapter 1109, tubuh Kizaru malah sampai dibuat gepeng sama Luffy. Bayangin, sekelas admiral wibawanya hilang di hadapan Luffy. Digepengin, diremas, dipukul, semua Kizaru rasakan saat bertarung lawan Luffy. Dia bahkan sempat muntah darah. Ketika baca manganya, akhirnya aku puas melihat Kizaru bener-bener ngerasain akibat dari kesombongannya selama ini. Dia udah nggak bisa lagi ngeremain bajak laut topi jerami. Level Luffy sekarang udah bukan lagi setingkat admiral atau Yonko, tapi bener-bener di atas mereka. Bisa jadi level Luffy sekarang udah setingkat dengan para Gorosei. Hal ini sangat wajar karena Luffy udah berhasil bangkitin kekuatan asli buah iblisnya. Oh iya, ini ada fakta menarik soal Kizaru. Kalau kamu nonton One Piece Movie Z ketika Kizaru gelut lawan Z, Z bilang ke Kizaru kalau jangan terlalu ngandelin kekuatan dari buah iblisnya. Dari perkataan Z ini bisa kita simpulkan kalau Kizaru terlalu bergantung kekuatan buah iblisnya. Ini juga terlihat waktu Kizaru gelut lawan Z, dia bilang Z gak akan bisa menyamai kecepatan Kizaru. Sepertinya berkat kekuatan buah iblis Pika Pika no Mi membuat Kizaru jumawa dan terlalu pede. Dia yakin gak akan ada yang bisa menyerangnya karena gerakannya secepat cahaya. Ini bisa dimaklumi karena sebelum haki diperkenalkan secara teknis di dunia One Piece, kita pasti menganggap buah iblis tipe Logia adalah yang paling kuat. Gambaran gampangnya adalah semua serangan
serangan bisa menembus badan dari pengguna buah iblis tipe Logia, dan mereka jadi nggak gampang terluka. Otomatis kita jadi ikut berpikir kalau orang yang makan buah iblis tipe Logia adalah paling kuat. Jujur waktu pertama kali lihat Kizaru, aku sampai mikir terus gimana cara ngalahinnya orang ini. Udah Logia, cahaya, gerakannya cepat, bisa nembakin laser, bisa nyiptain pedang, pokoknya dalam otak OP parah Kizaru. Tapi saat tahu Relief bisa nahan Kizaru, aku jadi ngeh, oh bisa di counter ternyata. Terus semakin jelas waktu Relief mulai ngelatih Luffy tentang haki. Oh alah, gini toh cara ngalahin pengguna buah iblis tipe Logia. Tahukah kamu kalau banyak sekali fans One Piece yang senang waktu tahu Kizaru berhasil dibikin kewalahan lawan Luffy? Ini juga bisa dijadikan bukti kalau emang banyak orang yang nggak suka sama Kizaru. Jujur deh, apa kalian sebel atau kesal dengan karakter yang satu ini? Sebenarnya ini berarti Oda benar-benar sudah berhasil menciptakan karakter yang sangat spesial. Dia bisa membuat sebuah karakter yang gampang diingat dan melekat sama pikiran orang-orang. Dengan pakaian kuningnya yang mencolok, kacamata khasnya, rambutnya yang keriting, gaya bicaranya yang sangat khas, semua itu benar-benar melekat di karakter yang bernama Kizaru. Jika ada yang bilang Kizaru bagusnya beralih ke pihak Luffy, maka aku kurang setuju. Karena Kizaru memang lebih cocok jadi pihak lawan. Karakteristik Kizaru udah sangat melekat dia jadi pihak yang melawan. Meskipun Kizaru sendiri adalah seorang angkatan laut yang menjunjung tinggi keadilan. Oh iya, ada satu hal terakhir yang selalu bikin aku penasaran, yaitu tentang awakening dari pengguna buah iblis tipe Logia. Sejauh ini ada nggak sih karakter pengguna Logia di One Piece yang udah berhasil membangkitkan buah iblisnya? Karena awakening buah iblis dalam cerita One Piece setauku baru disinggung saat Luffy berhadapan sama Doflamingo. Itu juga pertama kalinya kita melihat awakening dari kemampuan buah iblis. Sayangnya buah iblis Ito no Mimingo adalah tipe Paramecia. Sejauh ini kita baru dilihatkan awakening dari buah iblis Paramecia dan Zoan. Sementara tipe Logia belum pernah lihat deh kayaknya. Koreksi ya jika salah. Nah, aku curiga jangan-jangan Kizaru nanti akan jadi orang pertama yang diperlihatkan mampu membangkitkan kemampuan buah iblis tipe Logia. Mengingat situasi di Egghead sekarang udah sangat chaos. Kayaknya kurang deh jika seorang admiral nggak diperlihatkan kemampuan dia yang sesungguhnya. Meskipun sekarang posisi Kizaru benar-benar nggak berkutik lawan Luffy, bisa jadi inilah jadi titik balik Kizaru membangkitkan kekuatan buah iblis aslinya. Nah, gimana nih pendapat kalian soal karakter Kizaru ini? Apa kalian juga sama sebalnya dengan dia? Apa menurut kalian Kizaru akan membangkitkan awakening buah iblisnya? Atau malah justru Kizaru akan beralih pihak ke bajak laut topi jerami mengingat dia Kuma dan Vegapunk dulu berteman? Terima kasih udah nonton sampai akhir ya. Sampai jumpa.